Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Umi Reni Wurwarin, mahasiswa PPG tahap 1 tahun 2025 pada LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan NIM 2501660266. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 11 Tual, kelas 7 dengan materi membandingkan bilangan bulat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Ibu guru mau tanya dulu. Semua sudah pada sarapan? Alhamdulillah. Oke. Ibu guru mau tahu keberatan hari ini dulu bagaimana? Ya? Iya, Bu. Oke. Ada di sini yang merasa marah? Iya, Sedih? iya, Berarti semua bahagia? iya. Oke, untuk apa punya kegiatan hari ini berjalan lancar, Ibu guru minta kesediaan salah satu anak untuk memimpin doa. Siapa yang memimpin? Oke, silakan nak. Untuk seluruhnya disiapkan. Sikap berdoa. Teman-teman, sebelum kita masuk di aktivitas belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru beri salam. Ibu guru ngecek kehadiran kalian dulu ya. Ketua kelas mana? Iya, baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Yang Bu hadir semua, Bu. Oh iya, baik. Semua hadir ya. Alhamdulillah. Oke, Ibu guru minta coba semua berdiri. Periksa kalian punya kerapian semua. Sudah rapi? Oke, kalau sudah rapi silahkan duduk. Nah, supaya kegiatan kita berjalan dengan nyaman, enak dan menyenangkan, Ibu guru minta kita semua perhatikan bahwa kursi dan meja. Kalau ada sampah, ambil dan taruh di tempat sampah. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Oke. Nah, Ibu guru ingin menumbuhkan kalian punya rasa nasionalisme dalam diri dengan cara kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional yang berjudul Sorak-Sorak Berbendera. Siap ya? Ibu guru kita semua berdiri dulu. Indonesia merdeka.
Miss Gen ya. Jadi caranya itu kalian akan menjawab dengan menyentuh layar ya. Oke, siap? Kalau siapa yang bisa langsung angkat tangan. Berikut ini yang merupakan bilangan caca adalah. Oke, silakan. Congratulations, benar ya, tepuk tangan. Ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Manakah yang merupakan bilangan bulat? Oke, silakan. Congratulations, benar ya. Oke, mari kita tepuk hebat untuk tema kita berdua. 1, 2, 3, mulai. Tepuk hebat. Kamu hebat, saya hebat, semua hebat, hebat. Ibu guru mau tanya, masih ingatkah kesepakatan yang kita buat bersama-sama? Silakan. Sebelum belajar harus berdoa. Siapa lagi? Yang ini dulu yang di depan. Oke, mendengar guru berbicara. Nina? Oke, menjaga kebersihan dalam kelas. Siapa lagi? Itu saja? Ya, boleh. Tidak boleh bermain HP di dalam kelas ketika sedang belajar. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Kenapa kalian masih ingat kesepakatan yang kita buat? Nah, untuk itu guru mau tanya dulu nih. Pernahkah kalian melihat gambar ini? Pernah. Ini ya? Ini apa ini? Termometer. Biasanya kalian ketemu di mana? Ya? Iya, lab pipa, laboratorium. Di mana lagi? Di mana lagi? Di rumah. Iya. Ini fungsinya untuk apa? Mengukur suhu. Lalu kalau suhunya semakin ke atas itu berarti dia ada di mana? Dia ada di positif ya? Kalau suhunya dingin? Iya, luar biasa. Untuk itu, apa yang kalian jawab tadi itu berkaitan dengan materi kita pada hari ini, ya, yaitu tentang membandingkan bilangan bulat. Ya, Ibu Guru harapkan setelah kita mempelajari materi pada hari ini, kalian mampu mengidentifikasi konsep bilangan bulat positif dan negatif dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok dan penggunaan garis bilangan peserta didik, mampu menganalisis hubungan perbandingan antara dua bilangan bulat yang berbeda tanda dengan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip bilangan bulat. Nah, yang ketiga, melalui diskusi kelompok peserta didik dapat membandingkan dua bilangan bulat atau lebih menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Yang berikutnya, peserta didik dapat menciptakan masalah kontekstual, misalnya cerita, simulasi, atau situasi nyata yang memerlukan penerapan konsep perbandingan bilangan bulat untuk diselesaikan, serta mengembangkan strategi penyelesaian yang efektif dan efisien. Ya, untuk itu anak-anak, pasti dalam kalian punya benak, kalian berpikir begini, apa sih manfaat dari kita mempelajari materi ini pada hari ini? Ya tak? Pasti ada yang bertanya. Nah, dia memanfaatkannya dalam kota punya kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya, tadi kalian bilang bahwa ibu guru termometer itu dia punya fungsi untuk mengukur suhu. Berarti itu salah satu manfaatnya. Atau bisa memprediksikan sebuah suhu, ya? Atau begini, kita membandingkan tabungan kita. Misalnya pemasukan hari ini berapa, pengeluaran besoknya berapa, uang kita tinggal berapa, begitu ya. Ataukah kita mengukur permukaan laut dengan kedalaman laut misalnya, atau kedalaman laut dengan tinggi gunung. Iya, banyak sekali manfaat perbandingan bilangan bulat ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, masih banyak lagi, nanti kalian cari tahu saja ya. Nah, untuk itu mari kita sama-sama melakukan dulu ice breaking, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
Oke, tepuk tangannya. Siap? Siap. 1, 2, 3, mulai. Bangun pagi daripada olahraga, hemat belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, sekarang Ibu Guru mau tanya dulu, apa sih yang dimaksud dengan bilangan bulat itu? Bilangan bulat itu yang bagaimana? Bilangan positif, bilangan negatif, bilangan nol. Iya, luar biasa. Jadi bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Nah, kalian lihat pada garis bilangan yang di depan, ketika ke kiri maka bilangan itu merupakan bilangan negatif. Kalau yang di tengah ini adalah bilangan 0 atau sebagai titik acuan atau titik pangkal ya, supaya kamu membandingkan ya. Kemudian yang ke kanan itu adalah bilangan positif. Pada garis bilangan bulat disusun secara menarik dari kiri ke kanan ya, sehingga bilangan di sebelah kanan lebih besar daripada bilangan di sebelah kiri. Untuk membandingkan dua bilangan bulat digunakan lambang seperti yang ada tempat di depan. Ya, kalau ke kanan arahnya ke kanan berarti bilangan itu semakin besar. Kalau ke kiri semakin kecil. Iya, kalau yang berikutnya adalah tanda sama dengan, berarti setara. Ya. Nah, kemudian untuk mengurutkan bilangan bulat ya, berarti kita menuliskan bilangan bulat tersebut secara urut, bisa dari yang paling kecil maupun yang paling besar. Dalam garis bilangan semakin ke kanan letak dari sebuah bilangan, maka nilainya akan semakin besar. Sebaliknya, apabila letak dari suatu bilangan semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Luar biasa. Nah, untuk itu Ibu Guru menguji kalian punya pemahaman dengan menyimak sebuah video ya, sebuah video yang di dalamnya terdapat beberapa masalah di dalamnya. Untuk itu Ibu Guru minta kalian menyimak baik-baik ya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi bakal ada anomali iklim berupa suhu lebih panas pada tahun 2025 mendatang. Hal ini diungkapkan oleh Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, pada Senin 4 November 2024. Dwi Korita menyebut suhu udara permukaan rata-rata bulanan di wilayah Indonesia akan mengalami anomali antara positif 0,3 derajat Celcius hingga positif 0,6 derajat Celcius. Dengan rata-rata anomali sebesar 0,4 derajat Celcius lebih hangat dibanding dengan normalnya. Nah, untuk wilayah yang perlu diwaspadai yakni daerah-daerah yang terletak di Sumatera bagian selatan, Jawa, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Suhu udara permukaan rata-rata bulanan di wilayah Indonesia mulai Januari sampai dengan Desember 2025 diprediksi akan mengalami anomali berkisar antara positif 0,3 sampai dengan positif 0,6 derajat Celcius. Intinya ini lebih hangat, lebih panas, sebesar 0,3 hingga 0,6 derajat Celcius pada bulan Mei hingga Juli 2025, dengan rata-rata lebih hangatnya ini ya sebesar 0,4 derajat Celcius. Jadi ini lebih hangat dibanding dengan normalnya. Normalnya adalah rata-rata suhu selama 30 tahun terakhir. Wilayah yang perlu diwaspadai mengalami anomali suhu tinggi antara lain daerah-daerah yang terletak di Sumatera bagian selatan, Jawa, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Oke. Nah, dari video tadi ada infografisnya ya? Ada Bu. Iya. Jadi suhu yang paling tertinggi itu berada di 0,3 derajat hingga positif 0,6 derajat. Jadi di antara 0,3 derajat dengan 0,6 derajat ini yang dikatakan suhu normalnya itu di antara 0 dengan 6 ini adalah 0,4. Berarti positif 0,4 itu adalah suhu rata-rata besarnya, ya. Oke. Nah, untuk itu dalam video tersebut terdapat dua masalah. Kalian boleh tengok di depan, simak baik-baik. Masalah satu, jika suhu normal suatu daerah, berapakah prediksi suhu terendah dan tertinggi di daerah tersebut pada tahun 2025 berdasarkan anomali suhu yang diprediksi di tadi. Masalah kedua, perhatikan grafik anomali suhu bulanan pada gambar. Pada bulan apakah anomali suhu paling rendah dan pada bulan berapakah juga anomali suhu yang paling tinggi. Masalah ini yang nanti kalian pecahkan dengan menggunakan perbandingan bilangan bulan. Oke. Ibu guru akan membagikan kalian lembar kerja, ya. Ibu guru akan membagikan kalian lembar kerja per kelompok. Nah, sebelumnya Ibu Guru menjelaskan sedikit terkait dengan aturan untuk mengerjakan lembar kerja kalian. Yang paling pertama itu sebelum kerja, kalian isi dulu identitas kalian di lembar kerjanya. Kemudian buka barcode video yang ada di lembar kerja masing-masing, ya. Kemudian kalian simak kembali video yang ada di lembar kerja tersebut. Yang berikutnya, kalian boleh memanfaatkan sumber belajar yang relevan, misalnya buku paket yang ada dalam tangan kalian ataukah buku referensi lain boleh. Boleh juga menggunakan internet, Android, boleh, ya. Yang berikutnya, presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Kemudian bertanyalah kepada guru jika ada hal yang kurang jelas. Oke, bisa dipahami? Oke, kalau gitu mari kita sama-sama selesaikan tugas kita masing-masing. Kelompok 1. Tiga kelompok bilangan apa saja yang terdapat pada grafik ini? Ada bilangan apa nih? Di atas 0? Di atas 0 derajat apa? Bilangan 0,5. Berarti itu positif apa negatif? Positif. Berarti ditaruh di sini. Ya, begitu selanjutnya. Ya. Ada yang mau bertanya terkait dengan lembar kerjanya? Kelompok mana? Pada gambar suhu tahun 2025 kamu cek ini di sini, ya. Oke. Iya. Yang ini gambar elektron. Yang perempuan warna apa? Warna merah. Laki-laki warna apa nih? Oke, boleh. Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 3 sudah? Oh, sedikit lagi. Kelompok 1 bagaimana kelompok 1? Oh, yang kelompok ini sudah mau selesai.
perbandingannya mana? Masalah perbandingan penyelesaiannya? Iya, perbedaannya mau tulis di mana? Oh, di sini perbedaan. Kelompok 2 presentasi untuk masalah 1 dengan 2. Biar yang kelompok 3 menyelesaikan masalah kontekstual. Oke, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bagaimana cara menghitung prediksi suhu terendah? Tuliskan langkah-langkahnya dan lakukan perhitungan. Ya. Prediksi suhu terendah sama dengan suhu normal tanpa anomali suhu terendah. Prediksi suhu terendah. Suhu normal 28 derajat Celcius tanpa anomali suhu terendah negatif 0,3 derajat Celcius sama dengan 25 Celcius. Itu saja. Berarti hasil prediksi suhu terendah berapa di situ? 25 derajat. Kalau yang paling tertinggi, yang paling panas berapa? Yang paling tertinggi Iya. 30 derajat. Oh, kalau perbandingannya bagaimana? Kalau 25 dengan 30? Suhu terendah 25 derajat Celcius lebih rendah dibanding suhu tertinggi 30 derajat Celcius. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami kepada pemateri. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini ada permasalahan berapakah umur junior, Rama, Lia, dan juga Sri pada beberapa tahun yang lalu dan sekarang. Bisa kita lihat di grafik yang sudah dibuat bahwa umur Rama dan junior lebih besar junior dari umur mereka pada beberapa tahun yang lalu juga berbeda. Umur junior 12 tahun dan sekarang 15 tahun, sedangkan Rama 11 tahun dan sekarang 13 tahun. Di sini kita bisa lihat bahwa grafiknya, pada grafik yang bagian atas adalah umur kita yang sekarang dan pada grafik yang di bawah umur kita yang lalu. Apakah ada pertanyaan? Ada. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa kesimpulan dari hasil presentasi kalian? Kesimpulan dari hasil presentasi kami yaitu di sini kita bisa melihat bahwa umur kita yang di SD lebih kecil daripada umur kita yang di SMP. Dari sini kita bisa menggunakan garis ini, bilangan negatif dan juga positif. Oke, Biasa. Kita tunggu. Oke, sekarang Ibu Guru boleh tanya? Boleh Bu? Iya. Ini umur siapa yang 12 tahun ini? Junior. Junior sekarang umur 12 tahun? Oh, 13. Oh, nah, berarti kalau dia berumur 10 tahun sebelumnya, itu berarti selisihnya berapa? 1 tahun. Iya, 1 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Iya, jadi di sini mereka menciptakan masalah yang sering terjadi dalam kita punya kehidupan sehari-hari, yaitu yang berkaitan dengan perbandingan bilangan bulan. Kita bisa membandingkan umur kita dengan teman kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk hebat dulu untuk teman kita kelompok 3. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Oke, terima kasih kelompok 3. Oke, baik. Perhatian anak-anak. Kira-kira apa yang paling sulit dalam memahami masalah ini? Ya, boleh. Silakan, Adinda. Masalah apa? memahami masalah anomali kesulitan
Iya, masalah anomali ya. Iya, karena kita sulit untuk menerapkan batas ketinggian atau batas rendah pada suhu-suhu tertentu atau pada batas-batas tertentu ya. Kemudian strategi apa yang paling membantu kalian dalam memecahkan masalah? Oh, diskusi sesama kelompok. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, jadi nanti Bu Guru akan bagikan kalian soal asesmen. Soalnya dalam bentuk AKM, tapi sebelumnya Ibu Guru mau tanya dulu. Kira-kira siapa yang bisa kasih evaluasi atau kesimpulan daripada kita punya kegiatan presentasi tadi? Oke, di sini saya akan mengasih kesimpulan bahwa bilangan bulat dia memiliki fungsi-fungsi yang sangat bagus. Kita bisa membandingkan umur kita yang tahun lalu dan sekarang, juga permukaan air laut dan juga udara. Oke, luar biasa. Jadi kesimpulannya tentang penerapan daripada membandingkan bilangan bulat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu Guru akan membagikan kalian asesmen. Oke. Oke, silakan kerja, jangan lupa tulis identitasnya. Kalau sudah selesai, boleh letakkan lembaran asesmennya di atas meja, ya. Nanti Ibu Guru setelah ini Ibu Guru ambil. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya lagi. Siapa yang bisa kasih kesimpulan terkait dengan materi yang kita sudah pelajari sedari tadi hingga saat ini? Kira-kira apa sih yang sudah dipahami? Bilangan bulat. Oke, dengan demikian ya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Oke, kalau begitu apakah penjelasan Ibu terkait materi ini sudah baik? Apa yang belum dipahami? Oke, kalau tidak paham. Kira-kira apa sih yang perlu Ibu Guru perbaiki ke depannya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, maka Ibu Guru akan menyampaikan materi yang akan nanti Ibu Guru sampaikan pada pertemuan berikut, yaitu terkait dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ibu Guru minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Siapa yang mau memimpin? Oke, silakan. Untuk seluruhnya disiapkan. Jika mereka teman-teman yang Guru sebelum kita keluar, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada guru bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sama-sama. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Silakan meninggalkan tempat dengan meninggalkan lembar kerja di atas meja.